Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama video Miss Hani. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang selanjutnya, yaitu can dan will. Nah, ini adalah bahasa Inggris kelas 8 halaman 20 dan 21. Apa aja sih yang kita pelajari? Nah, masuk ke kata yang pertama, yaitu ada can. Can sendiri artinya adalah bisa dan biasanya digunakan untuk mengungkapkan kemampuan. Contoh dari kalimatnya adalah I can play football. Jadi saya bisa bermain sepak bola. Nah, can ini merupakan salah satu bagian dari modals, yaitu kata tambah untuk memperjelas kata kerja. Jadi can sama will ini bagian dari modals itu sendiri. Harus dihafal, can artinya adalah bisa. Bukan bisa dari yang beracun, tapi bisa lebih ke kemampuan. Oke, jenis-jenis penggunaan kata can. Bacanya can ya, pakai E, bukan can atau bukan kan, tapi can. Ada 3 bagian, yaitu adalah positif, negatif, dan interrogatif. Bagian kalimat positif dari can, contoh atau ciri-cirinya ada kata can di situ yang tulisannya adalah C-A-N. Contoh kalimatnya adalah you can hear my voice. Jadi ada subjek you, ada can, ada hear yaitu verb 1, dan ada objeknya. Ingat, positif ciri-cirinya adalah can. Sedangkan negatif, dia tidak pakai can, tapi pakai cannot. Kalau nggak nemu kata cannot, berarti pakainya can't. Ada t-nya di belakang. Can't ini itu adalah kependekan yang disingkat dari kata cannot. Ya, contoh kalimatnya adalah they can't sit on the chair. Jadi ada can't di sini. Oh, berarti dia kalimat negatif. Oke, ingat ciri-cirinya. Selanjutnya, kalimat interrogatif. Interrogatif itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya berarti dia tidak biasanya tidak diawali dengan 5W1H, tapi diawali dengan kata itu sendiri, yaitu kata can. Jadi can-nya ada di awal kalimat. Contohnya, can she go to the market? Jadi bukan she can. Kalau she can, dia masuknya ke positif. Tapi kalau can ada di depan dan ada tanda tanyanya, maka dia masuknya ke interrogatif atau kalimat tanya. Contoh dalam percakapan, nanti kalian akan diminta untuk bertanya kepada teman kalian sendiri sebagai class survey. Ada can you swim, artinya bisakah kamu berenang? Yes, I can. Ya, saya bisa. Atau can you play football? No, I can't. Saya nggak bisa. No, I can't. Berarti no, saya tidak bisa. No, kalau no jangan pakai can, tapi pakai can't. Atau boleh bisa pakai dipanjangin. No, I cannot. Bisa. Can they go to the school? Yes, they can. Kalau yes, dia pakainya can. Lihat subjeknya they, maka belakangnya juga they. Jawaban juga they. Tapi kalau you, maka ketika ditanya kamu, maka jawabnya saya. I. Ketika ditanya mereka, maka jawabnya mereka. Can she move to another city? She di sini jawabannya no, berarti no, belakangnya cannot, dan karena depannya she, maka jawabannya juga she. Jadi diperhatikan antara jawaban dengan soal. Ya. Selanjutnya ada kata will. Materi yang kedua yaitu will. Will artinya adalah akan. Nah, biasanya digunakan untuk menawarkan sesuatu atau membuat janji. Contohnya adalah I will go to my friend's house tomorrow. Saya akan pergi ke rumah teman saya besok. Berarti dia membuat sebuah kesepakatan atau janji. Ciri-ciri dari penggunaan will, yang pertama ada positif, ada negatif, dan juga ada interrogatif. Ciri-cirinya ketika dia positif, dia ada kata will di tengah-tengah, bukan di awal kalimat. Contohnya, I will wash my hand. Sedangkan negatif adalah will not atau won't. Contohnya adalah she won't bring a handphone. Typo ya, harusnya. Want di sini adalah singkatan dari will not. Jadi boleh pakai will not, boleh pakai want. Sedangkan interrogatif adalah atau kalimat tanya, will berada di awal kalimat. Contohnya, will he accept my opinion? Akankah dia menerima pendapat saya? Kata dia gitu, menanyakan kepastian. Selanjutnya, penggunaan dalam percakapan. Di sini ada will you go to the school by motorcycle? Jawabannya adalah no, I won't. Sedangkan kalimat kedua, will they arrive at airport on time?
Yes, they do. Jadi ketika they maka jawabannya they, ketika yes maka sama. Oh salah nih, bukan do, yes they will ya. Sorry. Bukan yes they do tapi yes they will. Diperbaiki, nanti bisa dicek catatannya. Diperbaiki yes they will. Oke, kita masuk ke tugas. Di sini ada perintah. Read and understand the sentences that use can on the page 20 and 21 and identify the sentences to the table. Baca dan pahami, bukan understand tapi understand. A-nya dihapus, pakainya U aja. The sentences yang kalimat-kalimat yang menggunakan kata can di halaman 20 dan 21. Lalu identifikasi sentences to the table. Gambar nomor 1 itu ada percakapan. Nah, percakapannya itu dicari mana yang masuk ke positif, mana yang masuk ke negatif, dan mana yang masuk ke interrogatif. Setelah kalian ada katanya, yaitu dan jangan lupa di garis bawahi, di sini ada I can, berarti positif. Kalau interrogatif di awal kalimat, maka can-nya harus di garis bawahi. Dan ketika nggak ada, maka harus disilang, berarti tidak ada. Ini tugas pertama. Tugas kedua hampir sama, tapi dia adanya di halaman 27 dan 28. Nah, ini contohnya masih di tabel yang sebelumnya, ini diganti ya. Positifnya apa, negatifnya apa, interrogatifnya apa. Ini masih bagian can, jadi jangan dicatat bagian ininya. Ini salah. Kamu harus lihat contoh di halaman 27 dan 28. So, tugas dari minggu ini ada apa aja sih? Yang pertama ada catatan. Dari awal sampai hari akhir harus dicatat. Ada tugas. Tugasnya dibikin tabel, nggak bisa dibuat tabel karena dia supaya terlihat rapi. Tugas 2-nya juga dibuat tabel supaya terlihat rapi. Dikumpulkan pada saat pertemuan biasa, yaitu pada hari Kamis atau hari Rabu dan hari Kamis ya. Jangan lupa dikumpulkan dan apabila tidak mengerjakan, kalian harus mendapatkan konsekuensi berupa menyalin sebanyak 2 kali. Oke, jika ada pertanyaan boleh tulis di komen dan bisa tanyakan juga pada saat pembelajaran. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.